Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita berbicara tentang teori tujuan negara. Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu menurut Hegel, bahwasanya tujuan negara itu adalah mengejar pelaksanaan ide umum. Ide umum itu cita-cita negara ya. Nah, menurut teorinya bahwasanya itu manusia itu memiliki kewajiban tertinggi yaitu sebagai warga negara yang sesuai menurut undang-undang dasar yang sudah ditetapkan oleh negara ya. Jadi di sini warga negara itu wajib mengorbankan apa saja sesuai yang diperintahkan oleh pemegang kuasa atau pemegang negara. Jadi menurut teorinya itu penjelmaannya itu bahwasanya negara itu ya negara mahstat atau negara kekuasaan. Terus kemudian Sang Yang di sini menurut Sang Yang bahwasanya tujuan negara itu dengan mencari kekuasaan semata, sehingga negara itu identik dengan penguasa, hampir sama ya, negara mahstat yaitu negara kekuasaan. Bahwasanya di sini tujuan utamanya yaitu untuk mencari kekuasaan semata-mata. Terus kemudian menurut Niccolo Machiavelli ini bahwasanya itu kekuasaan negara itu tujuan negara itu untuk terciptanya kebesaran dan kehormatan negara ya. Tujuan utamanya seperti itu. Jadi hampir sama ya tadi dengan teorinya Hegel dan Sang Yang ya, yaitu tujuan akhirnya yaitu untuk kebesaran dan kehormatan negara ya, atau outputnya nanti sebuah negara mahstat ya, atau negara kekuasaan. Kemudian menurut Aristoteles, nah ini berbeda. Kalau Aristoteles itu tujuan negaranya itu untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia. Terus kemudian menurut Dante, tujuan negara itu untuk menyelenggarakan perdamaian ya, perdamaian dunia dengan mengadakan undang-undang yang sama bagi semua umat. Kemudian menurut Agustinus, tokoh yang dikenal dengan teori ketuhanan, bahwasanya tujuan negara itu dihubungkan dengan cita-cita agama atau cita-cita oleh agama di alam yang kekal, nah, atau kerajaan Tuhan ya. Terus kemudian menurut Thomas Aquinas hampir sama ya, teori ketuhanan, bahwasanya tujuan negara itu untuk kemuliaan abadi pada waktu sesudah kematian ya. Jadi ya tujuan utamanya yaitu tujuan akhirat ya. Nah, terus kemudian menurut John Locke di sini berpendapat bahwasanya tujuan negara itu untuk memelihara dan menjamin hak asasi, karena pada dasarnya itu manusia itu tidak dapat melepaskan hak asasinya. Nah di sini menjadi tujuan negara bahwasanya untuk memelihara dan menjamin hak asasi manusia, yaitu diantaranya hak atas hidup atau nyawa ya. Terus kemudian hak atas badan ya. Terus kemudian hak atas harta benda, hak atas kehormatan dan kemerdekaan. Terus kemudian menurut Roosevelt, Roosevelt di sini berpendapat bahwasanya ada 4 ya tujuan negara itu, yaitu yang pertama freedom from want, yaitu kebebasan dari kemiskinan ya. Terus kemudian kebebasan dari ketakutan. Terus yang ketiga yaitu kebebasan untuk berpendapat. Terus kemudian kebebasan from of religion, itu kebebasan untuk memeluk agama ya, atau melakukan aktivitas keagamaan. Nah itu menurut Roosevelt. Terus kemudian ini di zaman modern saat ini, bahwasanya secara umum bahwasanya tujuan negara itu adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat demi terciptanya masyarakat adil dan makmur ya. Terus kemudian terus apa yang dapat disimpulkan tadi dari beberapa pendapat para ahli tadi, bahwasanya tujuan negara itu memiliki arah ya, kesimpulannya yaitu yang pertama yaitu untuk mencapai kekuasaan politik. Kekuasaan politik di sini diartikan bagaimana rakyat itu membentuk sebuah negara itu dengan mencapai kesepakatan ya, dengan memilih seorang pemimpin. Nah itu kan melalui proses politik ya.
pemimpin, terus kemudian memilih legislatif. Nah, itu kan juga proses politik ya. Itu yang pertama. Terus kemudian untuk mencapai kemakmuran dunia ya. Kemakmuran dunia ini diartikan misalnya bagi kemakmuran bagi penguasa ya. Misalnya terus kemakmuran bagi individu atau sebagai warga negara ya, atau kemakmuran rakyatnya, atau eh, pendapat modern saat ini yaitu untuk kemakmuran seluruh rakyat negara tersebut ya, tidak hanya raja akan tetapi juga rakyat atau warga negara. Terus kemudian ada juga yang ketiga yaitu untuk mencapai kebahagiaan akhirat ya. Kebahagiaan akhirat ini salah satunya tadi yaitu untuk mencapai tujuan dunia dunia apa tujuan akhirat ya, atau tujuan setelah manusia itu mengalami kematian ya, sehingga negara itu sifatnya wajib memberikan kebebasan atau fasilitas kepada rakyatnya supaya dapat memeluk agama, bebas beragama, dan juga dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing ya. Jadi ada 3 poin itu, yaitu mencapai kekuasaan politik, mencapai kemakmuran duniawi, dan juga kemakmuran ukhrawi atau akhirat ya. Terus kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan tujuan negara Indonesia ya? Bisa dibaca pada pembukaan UUD 1945, yaitu yang pertama apa? Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terus kemudian untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga yang terakhir yaitu untuk melaksanakan ketertiban, turut serta melaksanakan ketertiban dunia ya, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.